Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fairuz Milawati dengan NIM 2031902212 dari kelas PGMI-F. Di sini saya akan mempresentasikan artikel gender sosial inklusi yang berjudul Gender sebagai perspektif dalam pendidikan. Yang pertama dari pendahuluan terlebih dahulu. Nah, berbicara tentang gender tentu bukan momok yang asing bagi kita. Nah, gender ini pada awalnya adalah sebuah klasifikasi gramatikal dari objek menurut jenis kelaminnya, terutama dalam bahasa Eropa. Nah, makna gender kemudian berkembang untuk membedakan peran, perilaku, karakteristik, mental, dan emosional antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Nah, perbedaan antara seks dan gender adalah bahwa seks berkaitan dengan karakteristik biologis dan fisik tertentu, sedangkan gender lebih dibentuk oleh persepsi budaya masyarakat tentang prasangka perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Nah, sejarah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan sangat panjang. Perbedaan gender ini tidak menjadi masalah selama tidak menimbulkan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender adalah sebuah sistem konstruksi dan baik laki-laki maupun perempuan adalah korban dari sistem tersebut. Berkaitan dengan ketidakadilan gender, salah satu tuntutan terhadap dunia pendidikan saat ini adalah masalah keadilan dan kesetaraan gender. Nah, pendidikan yang sejatinya adalah ranah belajar bagi laki-laki dan juga bagi perempuan justru lebih digandrungi oleh laki-laki daripada perempuan. Kondisi ini bukan tanpa alasan tetapi dilatar belakangi oleh pandangan patriarki pada masyarakat, yaitu pendapat yang berpandangan bahwa laki-laki lebih tinggi kedudukan dan derajatnya daripada perempuan. Nah, dalam proses pendidikan di Indonesia, ketimpangan gender masih kerap terjadi. Pada umumnya, masyarakat masih menganut paham perempuan merupakan kelompok kelas 2 dan posisinya terdapat di bawah laki-laki. Nah, dampak dari paham ini adalah pendidikan lebih diutamakan untuk diberikan kepada laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya, dengan paparan singkat tadi, di atas penulis akan berusaha menjabarkan bagaimana konsep gender, ketidakadilan gender, dan juga bagaimana gender dalam pendidikan. Nah, untuk metode dan pendekatan yang saya gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan literatur, di mana sumber data yang tercantum berasal dari kajian-kajian literatur yang kemudian diperoleh dari sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dipaparkan. Nah, pembahasan yang pertama ini adalah konsep gender. Yang pertama, pengertian gender. Gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender yang memiliki arti jenis kelamin. Sehingga tidak jarang banyak yang menganggap bahwa gender adalah jenis kelamin karena hanya memahami maksud gender dari pengertian secara bahasa. Namun, gender sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari bentuk konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, menurut Mansur Faqih yang merumuskan konsep gender sebagai sifat-sifat yang melekat pada perempuan maupun laki-laki, yang sebenarnya sifat tersebut hanyalah hasil dari konstruksi sosial dan kultural, misalnya seperti sifat feminin yang dilekatkan pada perempuan dan maskulinitas pada laki-laki. Nah, konsep gender yang dikembangkan oleh Hubis meliputi yang pertama adalah gender difference, yaitu perbedaan-perbedaan karakter, perilaku, harapan yang dirumuskan untuk tiap-tiap orang menurut jenis kelamin. Selanjutnya adalah gender gap, yaitu perbedaan hubungan dalam berpolitik dan bersikap antara laki-laki dan perempuan. Yang ketiga adalah genderization, yaitu acuan konsep penempatan jenis kelamin pada identitas diri dan pandangan orang lain. Yang keempat, gender identity, yaitu perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seorang menurut jenis kelaminnya. Yang kelima adalah gender role, yaitu peranan perempuan dan laki-laki yang
yang diterapkan dalam bentuk nyata menurut budaya setempat yang dianut. Yang kedua adalah perbedaan gender dan seks. Nah, gender dan seks ini berbeda. Gender dan seks merupakan dua hal yang berbeda namun kerap disamakan, akibatnya kurang pemahaman dari makna keduanya. Nah, ditambah lagi makna gender secara bahasa adalah jenis kelamin yang mengakibatkan banyak kalangan yang menyamakannya. Padahal jika dipahami secara seksama, gender dan jenis kelamin merupakan dua hal yang berbeda. Gender ini digunakan untuk mengidentifikasikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi sosial budaya, sedangkan jenis kelamin secara umum digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis. Nah, keberadaan gender ini berkaitan erat dengan ketentuan nilai-nilai sosial budaya, bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berbuat, sehingga keberadaannya bukanlah suatu hal yang kodrati, melainkan dapat berubah dan dipertukarkan satu sama lain. Berbeda dengan jenis kelamin, perbedaan yang dihasilkan merupakan ketentuan yang kodrati, dibawanya sejak lahir dan tidak dapat berubah maupun dipertukarkan. Meskipun antara gender dan jenis kelamin kerap mengalami keterkaitan, seperti halnya jenis kelamin laki-laki memiliki sifat maskulin, kuat dan perkasa sebagaimana konsep gender, sedangkan perempuan juga memiliki sifat gender yang lemah lembut dan keibuan. Namun untuk keterkaitan tersebut bukanlah korelasi yang absolut, karena bisa jadi keadaan tersebut berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah ketidakadilan gender. Nah, kesalahpahaman akan konsep gender seringkali muncul ketika konsep gender disamakan dengan konsep seks. Nah, bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering dialami oleh perempuan antara lain yang pertama adalah stereotip atau pelabelan negatif. Semua bentuk ketidakadilan gender sebenarnya berpangkal pada satu sumber kekeliruan yang sama, yaitu stereotip gender laki-laki dan juga stereotip gender perempuan. Nah, stereotip ini merupakan pelabelan negatif kepada suatu kelompok. Contohnya, pelabelan ini biasanya bersumber dari gender yang tidak lepas dari sikap pelabelan negatif terhadap perempuan. Nah, yang kedua adalah kekerasan. Kekerasan atau violence artinya tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi, keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Nah, peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan ini dianggap feminisme dan laki-laki dianggap maskulin. Nah, karakter ini kemudian mewujud dalam ciri-ciri psikologis seperti laki-laki dianggap gagah, kuat, berani, dan juga sebagainya. Yang ketiga adalah marginalisasi. Marginalisasi ini adalah suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memarginalkan seseorang atau kelompok. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan asumsi gender, misalnya dengan anggapan bahwa perempuan itu berfungsi sebagai pencari nafkah tambahan, maka ketika bekerja di luar rumah atau sektor publik seringkali dinilai dengan anggapan tersebut. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berlangsung proses pemiskinan dengan alasan gender. Yang keempat adalah subordinal. Subordinal artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis kelamin lebih rendah daripada lainnya. Nah, tidak diketahui nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender laki-laki dan perempuan. Yang kelima adalah beban ganda. Nah, beban ganda ini artinya beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin lainnya. Peran reproduksi perempuan seringkali dianggap peran yang statis dan permanen. Tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus-menerus.
Dan pembahasan yang ketiga adalah gender dalam pendidikan. Pendidikan sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata pedagogik, yaitu ilmu menuntun anak. Orang Romawi melihat pendidikan sebagai eduker, yaitu mengeluarkan dan menuntun tindakan merealisasikan potensi anak yang dibawa pada waktu lahir di dunia. Nah, secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam pendidikan dapat diklasifikasikan dalam beberapa dimensi. Yang pertama, kurangnya partisipasi. Yang kedua, kurangnya keterwakilan perempuan sebagai tenaga pengajar atau pimpinan lembaga pendidikan formal menunjukkan kecenderungan bahwa dominasi laki-laki dalam hal tersebut lebih tinggi daripada perempuan. Dan yang ketiga adalah perlakuan tidak adil. Nah, masalah ketidakadilan gender dalam dunia pendidikan terkait erat dengan diskriminasi. Nah, diskriminasi tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu diskriminasi de jure dan juga diskriminasi de facto. Diskriminasi secara de jure ini merupakan diskriminasi secara aturan. Nah, di dalam aturan tersebut laki-laki dan perempuan benar-benar dibedakan. Padahal dalam dunia pendidikan tidak ada undang-undang yang membedakan antara keduanya. Justru keduanya diberikan hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Nah, dengan kata lain, secara de jure sejatinya tidak ada diskriminasi. Namun secara de facto masih terdapat persepsi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, bahkan muncul pandangan bahwa perempuan merupakan warga kelas 2 yang berada di bawah laki-laki. Karenanya mereka tidak berhak memiliki pendidikan yang sama dengan laki-laki. Nah, sekian pembahasan artikel saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.